Ibu, apakah harga kebutuhan sehari-hari sekarang semakin mahal dibanding dulu? Ya, benar. Itu sekarang mahal. Barang apa yang paling terasa naik harganya bagi Bapak atau Ibu? Gula, minyak, gula, beras. Apakah kenaikan harga itu bikin pengeluaran sehari-hari Ibu jadi lebih boros? Kasih Bu. Berarti kenaikannya sebesar 11,1%. Selanjutnya harga beras. Harga beras pada 2025 adalah 14.000 dan harga beras pada 2024 adalah 15.000. Berarti 14 dibagi 15.000 dikali 100 sama dengan 93,3. Ini termasuk harganya turun. Berarti 93,3 dikurang 100% sama dengan min 6,7%. Sekian dari saya, terima kasih. Sebutkan barang yang dibeli setiap hari mulai dari hari ini. Sehari. Itu minyak sayur, gula, gandum. Ini kan peringan jual. Ini sembako yang habis dibeli. Ref, belanja apakah 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali? Ya ini bahan pokok. Iya, Beras. yang wajib beras 1 minggu 1 kali. Total harga belanja biasanya kalau seminggu berapa? Tergantung pemasukan kita sehari itu ya. Tidak menentu lah. Kadang 100, kadang 200. Barang apa yang sering dibeli? Barang sering beli. Beras, minyak, lagi ya. Ini seperti odol, sabun mandi. Ini ya. Sembako. Bahan-bahan makan-makanan anak-anaknya Harapan untuk harga selanjutnya? tetap murah dan stabil. Baik, kita akan menghitung indeks harga produsen dengan menggunakan rumus indeks harga ini kuantitas. Yang pertama, kita ketahui dulu kuantitasnya berapa. Kuantitas 2024 adalah 5, kuantitas 2025 9. Masukkan dengan rumus kuantitas IQ sama dengan QN dibagi QO dikali 100%. QN-nya adalah 9, QO-nya adalah 5 dikali 100%. 9 dibagi 5, 1,8 dikali 100% sama dengan 1,8%. Terima kasih. Apakah Bapak terlibat dalam pedagang besar merasakan perubahan harga saat membeli barang dalam jumlah besar? Tentu saja dalam setiap perdagangan ada kenaikan harga semisal dari buah input tersendiri seperti buah pir, buah anggur, buah jeruk Cina. Terjadi pemasaran sudah biasa antara naik dan turun. Bagaimana perubahan harga grosir mempengaruhi rantai distribusi hingga konsumen? Jadi tergantung dari pemasaran ini, misal harga naik, harganya juga naik. Ketika harga pemasarannya juga turun, bisa kita turunkan juga. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga di pasar grosir? Kalau untuk harga grosir itu sendiri, kita berkaca dari pemasaran globalnya dulu. Misal dari harga kenaikan pemasaran dan harga penurunan pemasaran. Mungkin seperti itu untuk apa tadi? Seberapa besar pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga di pasar? Mungkin dari penawaran itu tadi. Saya akan menjelaskan cara menghitung indeks angka perdagangan besar dengan menggunakan metode rumus last payer, yaitu IL sama dengan PN dikali QO dibagi PO dikali QO dikali 100. PO 35.000, PN sama dengan 38.500, QO 80 kg.
IHPB 38.500 dibagi 35.000 dikali 100, hasilnya 1,1 dikali 100 sama dengan 110. Harga naik 10% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Menurut Bapak, harga kebutuhan pokok sekarang lebih mahal atau lebih murah dari sebelumnya? Biasanya sedang aja, nggak kena naik kemahalan, nggak pula yang nurun nggak kuliah. Kalau harga jual hasil tani turun, apa yang biasa Bapak lakukan? Keluhan, ya kalau hasil tani turun keluhan. Petani memang itulah hasilnya, cabai, padi, kopi, banyak keluhan kan tani. Apakah Bapak merasa penghasilan dari bertani sekarang lebih baik atau lebih buruk dibanding tahun lalu? Menurut saya lebih baik, karena banyak tunjangan dari PPL, dari kelompok-kelompok tani. Kalau boleh tahu Pak, harga jual tahun lalu dengan tahun sekarang lebih naik atau lebih turun? Kalau seandainya lebih naik atau lebih turun, bisa sebutkan nominalnya Pak? Kalau menurut saya itu lebih baik daripada yang belakangan. Karena tahun-tahun belakang cuma harga Rp4.000 gabah, gabah kering basah ya. Nah, kalau sekarang ini sudah mengalami 6.500. Jadi alhamdulillah lebih naik menurut saya. Terima kasih Pak. Ya, sudah terima kasih. Jelaskan cara menghitung indeks harga yang diterima oleh petani menggunakan rumus agregatif sederhana, yaitu PN dikali W per PO dikali W dikali 100%. PN adalah harga tahun ini, sedangkan PO adalah harga tahun lalu, sedangkan W adalah hasil panennya atau yang dijual oleh bapak tersebut. PN-nya adalah 6.500 dikali 100 kilo per 4.000 dikali 100 dikalikan 100%. 6.500 dikalikan 100 adalah hasilnya 650, sedangkan 4.000 dikali 100 hasilnya adalah 400. Nah, jadi hasil tersebut dikalikan dengan 100%, yaitu 100%. 650 dibagikan 400 adalah hasilnya 162,5 dikalikan dengan 100%, yaitu hasilnya 162,5. Jadi harga yang diterima petani pada tahun ini meningkat sebesar 62,5%. Apa saja barang dan jasa yang paling sering Ibu beli untuk kebutuhan produksi pertanian? Pupuk, sabun, racun, lahan. Apakah Ibu merasa bahwa harga yang Ibu bayar untuk kebutuhan pertanian sebanding dengan hasil yang Ibu terima dari penjualan produk? Ya, sebanding. Seberapa sering Ibu mengalami perubahan harga pada barang yang Ibu beli untuk pertanian? Setiap tahun ada perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung indeks harga yang dibayar petani. Saya menggunakan rumus indeks nilai. IP sama dengan PN dikali GN dibagi PO dikali QO dikali 100. PN-nya itu 860 dikali GN-nya itu 5 dan PO dibagi PO-nya itu adalah 800 dikali QO adalah 5 dikali 100. 860 dikali 5 itu adalah 4.300 dan 800 dikali 5 itu adalah 4.000. 4.300 dibagi 4.000 itu sama dengan 0,0010 dikali 100, yaitu hasilnya 1,7,5%. Indeks nilai harga yang dibayar petani tahun ini adalah 107,5, yang berarti harga produk yang dibayar petani naik sebesar 7,5% dibandingkan tahun kemarin. Terima kasih. Keuntungan saham yang didapat dari saham itu seandainya
kita menjual saham itu bisa lebih tinggi daripada kita beli. Terus ada lagi, semakin berkembangnya suatu usaha biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham. Indeks harga saham penting bagi investor. Indeks saham penting bagi investor untuk membantu investor dalam menentukan keputusan menjual maupun membeli. Adapun juga maupun memahami saham yang ada di portofolio investasi. Resiko investasi bagi saham ya. Resikonya seperti fluktuasi harga, kebangkrutan, dan kehilangan modal. Harga saham bisa naik turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Pergerakan saham, harga pasar saham dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja usaha, dan sentimen pasar. Baiklah, di sini saya akan menghitung indeks harga saham, yaitu akan menggunakan rumus Paskil, yaitu harga PN-nya 825 dikali QN yaitu 250, di bawahnya PO 600 dikali QN 250 dikali 100%. Lalu 225 dikali 250 yaitu 206,250. Lalu 600 dikali 250 yaitu 150. Lalu dikali 100%. Kemudian 206,250 dibagi 150 yaitu 1,375 dikali 100%. Yang hasilnya 137,5. Jadi kenaikan harga saham sebesar 37,5% dari periode dasar periode sekarang.